Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu dan bapak, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita kembali bertemu dengan materi tentang modul ajar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen modul ajar. Coba siapa yang bisa menyebutkan, Ibu atau Bapak, modul ajar itu apa saja? Ya, Pak. Oh, silakan Pak Toto. Komponen modul ajar ada 3, Pak. 1, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Dan yang ketiga, lampiran, Pak. Bagus, terima kasih. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada hari ini kita akan berusaha untuk memahami prinsip pengembangan modul ajar serta nanti diakhiri dengan praktek pembuatan modul ajar. Untuk itu kita lihat tayangan ini akan saya tampilkan tayangan yang berkaitan dengan prinsip pengembangan modul ajar. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini sekali lagi kita akan belajar tentang menyusun modul ajar. Mulai dari prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian alur kegiatan hari ini selain menganalisis prinsip pengembangan modul ajar, kemudian memahami prosedur penyusunan modul ajar, yang terpenting nanti kita bersama-sama menyusun modul ajar. Ibu Bapak, prinsip pengembangan modul ajar pendekatan melalui tahap perkembangan memperhitungkan hal-hal yang ada pada diri siswa. Dari mulai karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman, kemudian melihat dari sudut pandang pelajar, dan selanjutnya sampai kepada tingkat kematangan setiap peserta didik, tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi hal-hal yang sudah ada pada peserta didik. Prinsip pengembangan modul ajar itu meliputi 4 kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah modul ajar. Kriteria pertama esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Berikutnya, menarik, bermakna, dan menantang. Itu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga belajar tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usia peserta didik. Kriteria yang ketiga harus relevan dan kontekstual. Maksudnya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik. Karena berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, maka kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar adalah berkesinambungan, berkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta. Berikutnya, prosedur penyusunan modul ajar. Ada 6 prosedur dalam menyusun modul ajar. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Tiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen
komponen yang tersedia. Kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindakan. Nah, Ibu dan Bapak, demikianlah paparan tentang prinsip pengembangan modul ajar serta prosedur penyusunan modul ajar. Sebelum kita bersama-sama menyusun modul ajar, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat yang tadi saya sampaikan tentang 4 kriteria penyusunan modul ajar? Boleh mencoba, Pak? Pak Bu Dewi. Ya, Pak. Kriteria penyusunan modul ajar ini yang pertama adalah esensial. Yang kedua menarik, bermakna, menantang. Yang ketiga relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Esensial ini dilihat dari isinya, esensinya, kontennya. Menarik, tampilannya, hendaknya modul itu bisa menarik anak-anak untuk termotivasi membaca dan belajarnya, serta bermakna bagi kehidupannya. Relevan dalam arti sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, peserta didik sampai kelas berapa, modul itu harus disesuaikan. Dan berkesinambungan dari materi yang satu ke materi berikutnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu Dewi ya. Senang sekali Ibu dan Bapak kelihatan sudah memahami materi yang setelah saya sampaikan barusan. Untuk itu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sekarang kita akan bersama-sama menyusun modul ajar. Ibu dan Bapak dipersilakan untuk membuka file yang sudah dibagikan tentang contoh modul ajar sesuai mata pelajaran masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Alhamdulillah pekerjaan Ibu dan Bapak menyusun modul ajar sudah selesai. Syukur alhamdulillah. Saya tidak menyangka ternyata modul ajar yang telah Bapak Ibu susun sangat bagus, menarik dari tampilannya, dari warnanya, kemudian dari ornamen-ornamen modul ajar. Memang modul ajar itu harus menarik juga, terutama bagi siswa. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak setelah pelatihan ini dapat terus berlatih menyusun modul ajar. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di materi yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.